Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahini Yahya dengan NIM 2100303010116. Saya mahasiswa pendidikan anak usia dini program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan gizi anak usia dini. Anak usia dini merupakan individu yang sedang mengalami proses perkembangan yang fundamental bagi kehidupannya. Seorang anak usia prasekolah sedang mengalami tumbuh kembang yang sangat pesat pada usianya. Dan salah satu faktor penting dan faktor utama yang menjadi kebutuhan bagi anak yaitu kesehatan dalam proses perkembangannya. Kemudian anak usia 0-8 tahun haruslah tercukupi asupan gizi dan nutrisinya. Karena kenapa? Karena pada usia itulah anak termasuk ke dalam kelompok penting dan kelompok kritis dalam proses perkembangan yang akan menentukan kehidupan dan kualitas hidup anak di masa depan. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sehat bagi anak usia dini adalah tubuh yang sehat yang terhindar dari serangan penyakit dan kuman. Dalam menerapkan kesehatan bagi anak usia dini yaitu menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana dimulai dari usia dini. Gizi, istilah gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti zat makanan. Sedangkan dalam bahasa Inggris gizi berasal dari kata nutrition yang berarti zat makanan. Ketika pertumbuhan dan nafsu makan anak sangat menurun pada usia prasekolah, disinilah sangat dibutuhkan yang namanya pemilihan jenis makanan yang tepat bagi anak. Terdapat beberapa angka kesehatan gizi yang menjadi petunjuk bagi orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan usianya. Berikut ini adalah tabel angka kecukupan gizi atau AKG pada anak usia 0-6 tahun. Pertama, energi. Anak usia dini membutuhkan energi sebagai kalori untuk memungkinkan mereka beraktivitas serta untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh mereka. Kemudian protein. Kebutuhan protein anak berguna untuk pemeliharaan jaringan, pertumbuhan komposisi tubuh dan untuk sintesis jaringan baru. Ada lemak. Selain sebagai sumber energi, lemak juga sebagai sumber asam lemak esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kulit. Ada karbohidrat. Karbohidrat di sini merupakan sumber energi utama bagi anak. Karena kenapa? Kebutuhan energi yang berasal dari karbohidrat itu sekitar 60-70% dari total energi. Lalu ada yang dinamakan serat. Serat di sini adalah bagian dari karbohidrat dan protein nabati yang tidak dipecah dalam usus kecil dan penting untuk mencegah sembelit serta gangguan usus lainnya. Kemudian ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal. Asupan vitamin dan mineral yang tidak cukup dapat terlihat dari pertumbuhan yang lambat, ketidakcukupan mineralisasi tulang, ketidakcukupan simpanan zat besi, dan anemia. Lalu ada kalsium dan fosfor. Kalsium sangat penting untuk pertumbuhan tulang dan mineralisasi. Asupan kalsium yang rendah membatasi pertumbuhan linear dan mineralisasi tulang. Ada seng. Mineral seng berfungsi untuk sintesis protein dan pertumbuhan. Adanya variasi konsentrasi plasma seng selama pertumbuhan menggambarkan penggunaan terus-menerus seng oleh tubuh. Kemudian zat besi. Zat besi tidak begitu terlihat pada masa ini karena tubuh akan menyerap Fe lebih baik dan bayi mempunyai cukup cadangan Fe sejak lahir. Yang terakhir adalah fluor. Sangat penting fluor karena untuk menurunkan insiden karies gigi. Fluorepatit yaitu ikatan F dan emel gigi membuat gigi tahan terhadap asam sehingga akan mencegah anak terkena karies gigi. Kesehatan dan gizi anak tumbuh
bukan karena sendirinya, tapi terdapat beberapa faktor. Dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan gizi anak usia dini terdapat dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama adalah usia. Usia akan mempengaruhi kemampuan atau pengalaman yang dimiliki orang tua dalam pemberian nutrisi anak balita. Yang kedua, kondisi fisik. Mereka yang sakit, yang sedang dalam penyembuhan, dan yang lanjut usia semuanya memerlukan pangan yang khusus. Bayi dan anak-anak yang kesehatannya buruk maka akan rawan terkena penyakit. Infeksi dan demam dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan atau menimbulkan kesulitan menelan dan mencerna. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama adalah pendidikan dan pendapatan. Banyak faktor ekonomi yang sukar untuk dinilai secara kuantitatif, khususnya pendapatan dan kepemilikan. Tingkat pendidikan yang juga termasuk dalam faktor ini karena berhubungan dengan status gizi. Dengan meningkatnya pendapatan sehingga dapat meningkatkan daya beli makanan. Kemudian ada pekerjaan. Pekerjaan adalah sesuatu yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupan keluarganya. Bagi ibu-ibu yang bekerja akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan keluarganya. Kemudian yang terakhir adalah budaya. Budaya adalah suatu ciri khas yang berperan dalam status gizi masyarakat karena ada beberapa kepercayaan yang mana seperti tabu dalam mengkonsumsi makanan tertentu oleh kelompok umur tertentu. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada anak jika kesehatan dan gizinya tidak terpenuhi. Di antaranya adalah mulai dari penglihatan, gigi, tubuh, berat badan, dan lain sebagainya. Permasalahan kesehatan dan gizi anak usia dini. Yang pertama adalah masalah penglihatan. Gangguan mata sering terjadi pada penderita alergi makanan atau asma. Kemudian ada karies gigi. Permasalahan ini biasanya terjadi disebabkan oleh asupan makanan manis yang berlebihan atau penggunaan botol susu yang lama saat tidur. Kemudian ada maramus. Pada kasus maramus ini, anak terlihat kurus kering sehingga wajahnya seperti orang tua. Bentuk ini disebabkan oleh kurangnya energi yang dominan. Kemudian ada kwashiorkor. Pada permasalahan ini, anak terlihat gemuk, semu akibat edema, yaitu penumpukan cairan di sela-sela sel dalam jaringan. Kemudian ada marasmik kwashiorkor. Permasalahan ini merupakan kombinasi dari maramus dan kwashiorkor, yang mana kejadian ini disebabkan oleh kebutuhan energi dan protein yang meningkat tidak dapat terpenuhi dengan asupannya. Kemudian yang terakhir adalah obesitas. Timbulnya obesitas dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya faktor keturunan dan lingkungan. Tentu saja faktor utama adalah asupan energi yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Kesehatan dan gizi anak sangat penting untuk diperhatikan sejak dini, mulai dari dalam kandungan. Anak yang mendapat gizi yang seimbang dan sehat akan tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Potensi anak dapat dikembangkan jika anak sehat secara fisik maupun mentalnya. Perawatan kesehatan pada anak usia dini dapat diawali dari pemberian makanan yang sehat dan menjaga kebersihan. Pengembangan potensi anak secara menyeluruh dapat dilakukan melalui stimulasi yang cukup. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai kesehatan dan gizi anak usia dini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.